kemarin kan ada juga di sini Ibu Rieke Diah Pitaloka ya dari DPR RI. Abang juga bersama ya Bang? Iya. Mungkin itu pembahasannya berupa apa sih Bang? Kalau itu pembahasannya sama, soal audiensi meminta supaya KY ya dalam hal ini memberikan perhatian atau lebih tepatnya itu adalah memberikan suatu perhatian lebih kepada perkara ini, karena Teh Rieke itu melihat banyak persoalan-persoalan yang mengganjal ya dalam kasusnya Nikita Mirzani. Nah, sehingga beliau dengan kewenangannya dia atau dengan pekerjaannya dia yang sekarang sebagai anggota DPR RI meminta kepada KY untuk menerima dia sekaligus langsung mendengarkan keluhan-keluhan dari kami dan juga keluarga dari Nikita, karena pada saat itu kan ada keluarga dari Nikita juga. Bang, ada kemungkinan nantinya akan rapat dengar pendapat dengan DPR? Harapan kami sih begitu, harapannya begitu supaya bisa membuka semua persoalan ini secara terang benderang ya. Terang benderangnya itu bagaimana yang kami maksud? Yang kita maksud itu adalah terkait dengan fakta. Bagaimana sebenarnya fakta ini disembunyikan begitu rapi, begitu rapat ya, sehingga seolah-olah terlihat itu bahwa yang menjadi korban adalah si pelapor, padahal kalau mau dibalik sebenarnya justru dia yang mencari tahu, yang menginginkan kita untuk ketemu dan lain sebagainya. Bagaimana sih logika manusia yang sehat itu? Orang kalau jadi korban ngapain buru-buru pengen ketemu sama Nikita? Kalau dia bilang korban, harusnya korban menjauh dong dari pelaku gitu loh, bukan malah korban itu mendekati pelaku. Tiba-tiba dia WA Oki, telepon Oki berkali-kali dan lain sebagainya. Di persidangan juga begitu, Oki menjelaskan, saya dihubungin sama ini, sama Reza itu berkali-kali dihubungi dan seterusnya. Awalnya saya tidak mau angkat, tapi karena dia bilang pengen dipertemukan dan lain sebagainya, ya sudah saya bantu dipertemukan. Kan logikanya masa korban pengen banget merapat ke pelaku gitu loh. Nah, itu yang kami bilang, korban berkamuflase menjadi pelaku berkamuflase menjadi korban gitu. Bang, kan bukan Rieke Diah Pitaloka aja nih yang udah bersuara, ada anggota DPR lagi, ibu-ibu yang juga menyuarakan bahwa kasus ini harusnya diusut ya, karena ada pelapor ini yang harusnya juga ikut diperiksa kan. Iya. Berarti ada alasan dari BPOM produknya bermasalah itu. Ya begini, Ibu Irma Caniago Iya, ya betul. pernah berkomentar, alhamdulillah. Beliau juga mengomentari ini terkait dengan adanya skincare yang diduga itu mengandung bahan-bahan berbahaya. Kalau saya nggak salah begitu ya, Ibu Irma berkomentar. Nah, salah satunya adalah disuarakan oleh Nikita. Beliau bilang, sekalipun Nikita sudah dilakukan proses pemidanaan ya, tapi ada hal yang krusial di situ yang perlu ditindaklanjuti oleh BPOM. Apa itu? Terkait dengan produk tersebut. Pertama begini, BPOM di media dia merilis bahwa sejak 2 Februari 2024 ya, produk Glowing Booster Cell itu dinyatakan tidak sah lah kira-kira begitu atau ilegal. Itu sejak 2 Februari 2024 ya. Kalau kita ambil keterangannya dari pihak pelapor atau RG dalam hal ini, dia bilang bulan Mei 2024. Oke. Dia bilang begitu. Saya sudah terakhir menjual itu di Mei 2024. Nah, ternyata di bulan November 2024 itu masih terjual. Kami masih punya buktinya ini. Makanya heran juga kita kalau tidak dipertimbangkan dengan begitu. Nih, November loh. Nih, Glowing Booster Cell tanggal 2 November 2024 tuh masih diperjualbelikan gitu. Ini kan sudah kan tuh masih tuh Glowing Booster Cell
Kan ini yang harus menjadi perhatian khusus oleh lembaga penegak hukum kita nanti dalam, insya Allah kita akan mengajukan PK itu. Ada hal penting seperti yang dikatakan oleh Ibu Irma Chaniago, ada hal penting yang harus diperhatikan di sini gitu. Bukan sekedar mempidanakan orang, menghukum orang, lalu kemudian barang yang diduga ilegal itu, atau bukan diduga ilegal ya kalau menurut saya, karena sudah dirilis, memang tidak punya izin dari BPOM ya sejak 2 Februari 2024. Berarti dia menjual Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan dia menjual produk ini secara ilegal gitu. Kalau dia pakai alasan dia di bulan Mei saya sudah tidak menjual, tapi faktanya masih ada di November 2024 gitu. Nah, ini menjadi persoalan serius. Oleh karenanya kami berterima kasih kepada Ibu Irma Chaniago juga sudah mengomentari ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih mendapat perhatian serius lagi gitu. Bang, ini kan atensinya juga udah sampai ke DPR ya. Mungkin di PK harapan dari Abang sebagai kuasa hukum maupun Nikita Mirzani seperti apa sih Bang? Ya, harapan kami di PK ya insya Allah mudah-mudahan hakim di peninjauan kembali pada PK itu nanti bisa lebih objektif, bisa lebih melihat secara menyeluruh terkait dengan satu fakta. Bagaimana fakta itu dipertimbangkan secara menyeluruh, bukan secara parsial, sepotong-sepotong seperti yang dilakukan oleh PN dan PT sampai kasasi itu. Nah, kemudian yang kedua soal penerapan hukumnya itu. Nah, bagaimana hukum itu apakah sudah tepat diterapkan terkait dengan misalnya begini, menilai niat jahat. Pidana itu kan tidak lepas dari niat jahat atau mens rea. Mens reanya ini bagaimana? Pertama, terlebih lagi dalam kasus TPPU ya, itu dengan fakta yang ada sebenarnya tidak tergambar mens rea atau niat jahat dari TPPU itu sendiri. Orang bertransaksi dari A ke B, si B nyuruh transfer ke C, itu kan tidak ada penyamaran uang di dalamnya. Tiba-tiba saya bertransaksi, saya suruh Bang Gali transfer uang ke teman ke perusahaan ini gitu. Nah, perusahaan itu dicek dong, itu perusahaan siapa, perusahaannya Nikita atau bukan, kan gitu. Kalau itu perusahaannya Nikita, berarti ada dugaan kuat bahwa itu dimanfaatkan oleh Nikita untuk mencuci uang. Kalau misalnya itu adalah perusahaan Nikita gitu, itu perusahaan orang kok, perusahaan yang sudah dari tahun 2022 Nikita udah mencicil rumah di situ. Bagaimana bisa dikatakan mencuci uang? Apalagi di situ dia menyebutkan taruh keterangan ya pembayaran rumah Nikita Mirzani. Masa orang mau melakukan TPPU terang-terangan, ngawur aja kan begitu logikanya ya. Nah, maka harapan kami di PK kepada hakim Mahkamah Agung nanti lebih komprehensif, lebih teliti, lebih mendalam memeriksa baik dari segi fakta maupun dari segi penerapan hukum gitu.